Aku tidak menerima murid lagi. Cameron Lin melirik Rennie Ji dan langsung menolak. Dengan sifat keluarga Xiao, mereka pasti akan merepotkanku. Kamu bisa menungguku selesai membunuh mereka baru pergi masing-masing. Ayah dan putri keluarga Ji tercengang. Mereka tidak menyangka Cameron Lin akan langsung menolaknya. Bahkan tanpa berpikir dulu, mata Rennie Ji menunjukkan ekspresi rumit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia nanti akan ditolak ketika dia sendiri yang berpikir untuk menawarkannya. Melihat kepala keluarga Ji, Cameron Lin mengerutkan keningnya dan dengan jentikan jarinya, sebuah pil dilemparkan ke mulut kepala keluarga Ji. Pil ini bisa menyelamatkan hidupmu, tapi kekuatanmu hanya bisa digunakan hingga 50% ke depannya. Jika dia tidak turun tangan, kepala keluarga Ji mungkin tidak bisa bertahan melewati malam ini. Begitu pil itu memasuki mulutnya, kepala keluarga Ji merasa bahwa luka di tubuhnya telah sedikit lebih stabil. Dengan cepat dia membungkukkan badannya untuk berterima kasih pada pria itu. Terima kasih Tuan Muda Cameron. Pandangan mata kepala keluarga Ji sedikit rumit, dia tahu ada luka di tubuhnya, dia tidak menyangka Cameron Lin akan memberikannya pil yang begitu berharga padanya. Rennie Ji juga lega melihat wajah ayahnya yang terlihat kemerahan. Cameron Lin membawa ayah dan putri keluarga Ji itu ke halamannya, dia tidak menghindari orang-orang yang mengawasi mereka, kemudian dia langsung mengatur 2 kamar untuk ditempati ayah dan putri keluarga Ji ini. Hari berikutnya, burung bangau putih besar datang langsung ke rumah keluarga Zong. Yakov Si membawa 2 orang di tingkat manusia dewa dari keluarga Si dan leluhur dari keluarga Xiao untuk berdiri di atas bangau itu. Lebih dari belasan orang di tingkat dewa yang kuat dari keluarga Ji dan keluarga Xiao mengikuti di belakang bangau yang terbang di langit itu. Banyak murid dan tertua keluarga Zong yang berada di bawah kepemimpinan leluhur keluarga Zong, buru-buru keluar untuk bertemu dengannya. Bawa Cameron Lin keluar, apakah wanita yang kusukai Yakov Si bisa disentuh olehnya? Yakov Si berdiri di atas bangau dan berteriak dengan suara tajam. Dia bergegas kemari setelah menerima pemberitahuan dari keluarga Zong dan keluarga Ji saat pagi tadi. Di matanya, Rennie Ji sudah menjadi hidangan di tangannya. Kapan harus memakannya hanya untuk melihat suasana hatinya kapan dia ingin. Tanpa diduga, hanya dalam 1 malam, Rennie Ji bisa lari ke pelukan seorang pria biasa. Bukankah ini sama saja tidak menghormati Yakov Si? Tuan Muda Si, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zong, tetapi ini masalah Cameron Lin dan sepupuku yang berada di pihak yang sama. Ron Zong dengan cepat berdiri dan berkata dengan mengangkat tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Aku tahu hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Yakov Si memandang Ron Zong dengan sedikit kelembutan di matanya. Ron Zong mempersembahkan putrinya kepadanya kemarin dan membuatnya bersenang-senang hingga malam. Jika bukan karena dia kemarin malam tidur sangat malam, dia juga tidak akan menerima berita ini tengah malam. Kemudian saat ini baru datang ke sini. Riro Zong, cepat suruh Cameron Lin keluar. Ron Zong memandang Rory Zong di kerumunan, secercah makna senang melintas di matanya. Hari ini Cameron Lin dan Rory Zong akan berada di dalam bencana. Kamu, Rory Zong merasa kesal dan panik. Bukankah ini sama saja dengan membuat garis keturunan mereka untuk mati? Saat dia hendak berbicara, suara dengan nada dingin terdengar dari samping. Tidak perlu memanggilku, aku sudah di sini. Ketika semua orang menoleh dan melihat sekeliling, mereka melihat Cameron Lin berjalan perlahan-lahan bersama Rennie Ji dan yang lainnya. Cameron Lin mengenakan pakaian hitam saat ini, dengan rambut hitam panjang yang diikat dengan 100 simpul, wajahnya tampan, dia seperti pangeran dari dunia sihir. Apakah kamu berani menyentuh wanita yang kusuka? Yakov Si pertama-tama menilai Cameron Lin, kemudian di matanya terlintas makna kemarahan. Dia tidak menyangka seorang dari dunia biasa di usianya yang masih muda bisa lebih kuat darinya, bahkan lebih tampan darinya. 2 orang di tingkat manusia dewa yang berdiri di belakang Yakov Si memandang Cameron Lin dengan makna meremehkan di mata mereka. Garis keturunan di dunia biasa sudah terputuskan, bahkan jika pemuda di depannya memiliki kekuatan di tingkat manusia dewa, pria itu tetaplah bukan lawan mereka.
Aura tubuh Cameron Lin berkurang. Bagi orang luar, dia tidak lebih dari orang biasa dengan sedikit kekuatan saja. Penampilanmu tidak buruk, tapi berdasarkan apa kamu merasa bahwa kamu lebih hebat daripadaku? Yakovsi menggelengkan kepalanya, memandang Cameron Lin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Menyinggung tuan muda si kami, hukumannya adalah kematian. Di Zizi yang berdiri di sisi kiri Yakovsi berkata dengan nada dingin. Kemarilah, berlutut dan matilah. Leluhur keluarga Xiao membuat keputusan akhir. Beberapa orang di tingkat manusia dewa mulai berbicara pada saat yang sama, seluruh keluarga Zong terdiam. Banyak orang yang memandang Cameron Lin dengan makna ejekan, terutama dari garis keturunan kepala keluarga Zong. Makna ejekan di mata mereka bahkan tidak disembunyikan, garis keturunan mereka telah kehilangan bidang pengobatan beberapa hari yang lalu karena Cameron Lin dan sekarang bidang pengobatan itu akan kembali ke tangan mereka. Tatapan Mark Zong penuh dengan perasaan dendam tertuju ke arah Cameron Lin dengan penuh rasa senang. Tuan muda si Riro Zong masih ingin menjelaskannya, tapi Yakovsi langsung melambaikan tangannya, kemudian gelombang energi sejati yang tidak terlihat muncul. Apakah kamu masih ingin mengatakan omong kosong lagi? Bang, meskipun Riro Zong juga berada di tingkat dewa, tapi ketika menghadapi Yakovsi yang dilindungi oleh beberapa orang di tingkat manusia dewa tidak berani dia melawan, dia hanya bisa menahan energi sejati ini. Energi sejati itu langsung menyerang tubuh Riro Zong. Dengan satu pukulannya, dia membuat Riro Zong mengeluarkan segumpal darah, kemudian dia terbang ke udara, jatuh ke atas tanah dengan wajahnya pucat. Ayah, kakak. Karin Zong bergegas ke sana, air mata jatuh dari wajahnya, dia menatap Yakovsi dengan wajah penuh amarah. Ayahku hanya mengucapkan sepatah kata padamu, kamu langsung memukulnya dengan kejam. Apakah semua orang dari dunia rahasia seperti ini cukup tidak masuk akal? Betul, paling tidak kami akan membunuh kalian. Beberapa anak muda dari garis keturunan Riro Zong langsung keluar dengan pedang mereka, kemudian dengan marah dia menatap beberapa orang di atas bangau itu. Garis keturunan mereka telah didukung oleh Riro Zong selama bertahun-tahun. Riro Zong telah sangat baik kepada generasi muda mereka sangat mempercayai garis keturunan ini. Beberapa orang di dalam keluarga Zong yang berteman dengan Riro Zong juga menunjukkan ekspresi marah mereka juga tahu bahwa garis keturunan Riro Zong telah dianiaya selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak menyangka garis keturunan Riro Zong akan terputus hari ini. Kurang ajar. Ron Zong berteriak dengan marah, dia melengkungkan tangannya ke arah Yakovsi dan berkata, Tuan muda si orang-orang ini berasal dari garis keturunan yang sama, mereka tidak memiliki pendidikan dan tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak apa-apa, kebetulan mereka sebentar lagi akan mati. Mereka mengatakan satu kalimat lebih banyak lagi, maka aku akan membuat mereka menderita lebih banyak siksaan sebelum mereka mati. Yakovsi berkata dengan tenang. Orang-orang dari garis keturunan Riro Zong tiba-tiba merasakan aura dingin. Dia ingin membunuh mereka semua. Tapi tidak ada yang memohon ampun, garis keturunan mereka telah menjadi sasaran sejak lama. Mereka yang tidak memiliki tekad hati yang kuat dari awal sudah berpindah ke garis keturunan keluarga utama, yang tersisa hanya beberapa garis keturunan dari kerabat. Tampaknya keluarga Zong hanya akan memiliki satu garis keturunan setelah hari ini. Orang yang tidak memihak pada pihak manapun berpikir demikian di kejauhan. Melihat beberapa orang yang duduk di atas bangau itu, serta mereka yang menatap orang kuat di tingkat dewa itu, hati garis keturunan Riro Zong secara bertahap menjadi sedih. Orang-orang dalam garis keturunan mereka di mata orang-orang itu tidak berbeda dengan anak domba yang akan disembelih. Apa yang harus dia lakukan? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Mata orang-orang di garis keturunan Riro Zong terlihat penuh dengan perasaan putus asa. Sepasang mata indah Karin Zong memandang tubuh Cameron Lin tanpa sadar, seolah-olah melihat satu-satu harapan mereka untuk hidup. Ekspresi wajah Cameron Lin terlihat acuh tak acuh, dia melangkah keluar secara perlahan. Cameron Lin tidak menunggu orang-orang di garis keturunan Riro Zong untuk meminta bantuan, dia langsung maju. Orang-orang dari dunia rahasia Kunlun ini datang ke dunia luar. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang-orang di luar ini adalah domba yang bisa disembelih mereka?
Cameron Lin berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya, tatapan matanya menjadi dingin. Kamu ingin meminta belas kasihan sekarang? Sudah terlambat. Bahkan jika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan, Tuan Muda Si tidak akan membiarkanmu pergi. Mark Zong menatap Cameron Lin dengan mencibir. Aku sedang berpikir, siapa yang memberimu keberanian untuk membuatmu berani berbicara seperti itu di depanku? Cameron Lin menghelakan nafas sedikit. Mark Zong mengira dia telah menemukan pendukungnya, jadi dia bisa meremehkannya. Dia dengan lembut mengeluarkan telapak tangannya yang putih seperti giok, meraihnya sedikit, semua tarikan untuk menghisap keluar dari sana tiba-tiba menarik Mark Zong yang berdiri di sisi leluhur keluarga Zong. Berhenti. Leluhur keluarga Zong berteriak dan menggunakan telapak tangannya menyerang ke arah Cameron Lin. Dari pandangannya Cameron Lin tidak lebih dari orang yang sebentar lagi akan mati. Saat ini, dia berani menyerang generasi muda yang memiliki kekuatan luar biasa dari keluarga Zong. Bukankah dia ini sedang mencari kambing hitam? Lepaskan tanganmu. Dizzy Si yang berdiri di belakang Yakov Si, dia mendengus dengan dingin, kemudian tiba-tiba menepuk bangau putihnya, bergegas langsung menuju Cameron Lin. Sayangnya, mereka masih selangkah lebih lambat. Mark Zong langsung disedot oleh Cameron Lin, digenggam di telapak tangannya, kemudian saat Mark Zong merasa sangat terkejut, dia mengeluarkan tenaganya untuk menyerangnya. Duar. Orang yang disebut jenius kecil di Kunlun, seorang seni bela diri muda di urutan tingkat langit, langsung dikejutkan hingga menjadi kabut darah oleh Cameron Lin. Dia bahkan sempat berkata kejam, kemudian hilang dalam sesaat. Mark, Ron Zong berteriak dengan sedih. Kal mati. Tepat ketika Mark Zong meninggal, serangan dari leluhur keluarga Zong dan Dizzy Si juga tiba. Duar. Cameron Lin dengan lembut melambaikan lengan bajunya, mengibaskan energi sejati yang dikeluarkan oleh leluhur keluarga Zong hingga hancur. Tangannya yang putih seperti giok itu langsung menyambut pukulan dari Dizzy Si. Ketika keduanya saling menghantam, Cameron Lin berdiri diam, tetapi sosok Dizzy Si terbang terbalik 5 atau 6 meter sebelum dia berhenti. Slik, orang-orang yang melihatnya terdiam. Bahkan wajah Yakov Si yang berada di atas bangau, kepala keluarga Xiao dan yang lainnya tampak memiliki wajah serius. Kekuatan Dizzy Si sangat kuat, leluhur keluarga Xiao saja harus mengambil 100 serangan untuk bisa menang dari Dizzy Si, tetapi saat ini Dizzy Si dikalahkan oleh orang biasa. Kamu sebenarnya siapa? Yakov Si mengerutkan keningnya dan bertanya. Dia awalnya pikir Cameron Lin hanyalah pengembala yang cukup beruntung untuk bisa naik ke tingkat manusia dewa, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Sebelum kamu datang untuk berurusan denganku, tidakkah kamu menanyakan sedikit berita tentangku? Senyum tipis terlihat di wajah Cameron Lin. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat ke langit. Dia bahkan tidak melihat ke beberapa orang, kemudian berkata dengan tenang, "Sekarang berlututlah, aku masih bisa mengampuni kalian untuk tidak mati." Beraninya. Teriakan Dizzy Si terdengar. Awalnya dia sangat kesal ketika dia berhasil diserang oleh seseorang dari dunia biasa. Sekarang Cameron Lin berani menyuruh mereka berlutut. Mereka adalah orang di tingkat manusia dewa dari dunia rahasia. Jika berita ini tersebar ke dunia rahasia, bagaimana bisa keluarga Si masih punya kehormatan untuk berdiri di dunia rahasia? Kamu hanyalah orang di tingkat manusia dewa saja, meskipun kekuatanmu tidak buruk, tapi kami memiliki 3 yang orang di tingkat dewa. Tuan Xiao masih menjadi seorang master di tingkat setengah manusia dewa. Tidak peduli seberapa kuat kamu, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan dengan kita yang begitu banyak? Yakov Si memandang Cameron Lin dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia meletakkan pil di telapak tangannya, kemudian berkata, "Cameron Lin, sekarang aku memberimu kesempatan untuk minum pil ini, kemudian bergabung dengan keluarga Si, menjadi pegawai keluarga Si. Keluarga Si memiliki orang di tingkat dataran dewa. Bergabung dengan keluarga Si, setidaknya kami dapat menjamin kamu bisa berada di puncak tingkat manusia Deus." Begitu pernyataan itu keluar, ekspresi orang-orang dari keluarga Xiao dan keluarga Zong berubah pada saat bersamaan. Hubungan mereka dengan Cameron Lin tidak baik. Jika Cameron Lin menjadi pengawal keluarga Si, apa yang harus dia lakukan jika pria itu mengambil tindakan terhadap mereka ke depannya?
Hanya ekspresi dari leluhur keluarga Xiao yang tetap tidak berubah. Ketika dia memakan pil itu, dia tidak bisa menentukan dirinya hidup atau mati. Dia telah berada di keluarga Xi selama bertahun-tahun. Dia secara alami memiliki hubungan di sana. Bahkan jika Cameron Lin bergabung dengan keluarga Xi, jangan pernah berpikir untuk menyerang mereka. Hal ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tingkat dataran dewa. Hahaha. Aku menyuruh kalian berlutut. Cameron Lin bahkan tidak peduli, dia menatap langsung dan berteriak. Hanya mengandalkan kekuatan keluarga Xi kalian, apakah kalian layak untuk menaklukkanku? Sebuah aura langit yang bergelombang keluar dari dirinya dalam sekejap. Orang-orang Yakov Xi dan leluhur keluarga Xiao tiba-tiba merasa seperti gunung Tai menekan di atas mereka tidak bisa bernapas. Burung bangau yang merupakan monster dewa dan yang berada di tingkat setengah manusia Deus di bawah tubuh Yakov Xi langsung meraung, sayapnya yang berada di udara ditariknya, kemudian dia gemetar. Leluhur keluarga Xiao mendengus dengan dingin, auranya meningkat melindungi Yakov Xi dan bangau dewa di belakangnya. Kemudian orang di tingkat dewa lain dari keluarga Xiao dan keluarga Zong jatuh dari langit satu demi satu. Mereka awalnya ingin bertahan, tetapi di bawah tekanan aura dari Cameron Lin yang kuat ini, mereka tidak bisa bertahan, bahkan selama 3 detik, sehingga mereka mau tidak mau jatuh ke atas tanah satu demi satu. Cameron Lin, apakah kamu bertekad untuk menjadi musuh keluarga Xi? Yakov Xi merasa kaget dan marah. Dia tidak menyangka Cameron Lin mengabaikan status mereka yang berasal dari dunia rahasia, bahkan dia berani menyerang mereka. Dizzy Xi dan Nana Xi saling memandang, dua orang di tingkat setengah manusia dewa, satu dari kiri dan yang satu lagi dari kanan. Mereka bergegas menuju ke arah Cameron Lin. Keduanya diselimuti oleh api putih. Alih-alih merasa panas, orang-orang di sekitar mereka merasa bahwa suhu telah turun drastis, membuat orang-orang merinding. Cameron Lin, hari ini akan aku bahas kamu melihat perbedaan antara orang di tingkat setengah manusia dewa di dunia rahasia dan dunia biasa. Dizzy Xi berkata dengan pandangan serius. Ini adalah jurus hebat dari keluarga Xi, jurus api tulang putih. Itu juga merupakan kekuatan magis yang membuat keluarga Xi terkenal. Jurus api tulang putih tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi bahkan jika itu orang kuat di tingkat manusia dewa terkena serangan ini, maka hanya perlu beberapa menit untuk mengubah seseorang menjadi hanya tersisa tulang. Orang-orang di sekitar mengubah ekspresi wajah mereka. Pertarungan antara orang di tingkat dewa yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan terpengaruh oleh akibatnya. Jika tidak terluka parah maka akan mati. Kalian benar-benar banyak mengatakan omong kosong. Cameron Lin sedikit mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang. Dengan jarinya sebagai pedang aura jurus pedang langit dan bumi menutupi seluruh lengannya dan menunjuk ke arah Dizzy Xi dan Nana Xi. Cameron Lin secara langsung mengabaikan jurus api tulang putih yang membara itu. Jurus api tulang putih seperti sebuah kertas di bawah serangan aura jurus pedang langit dan bumi. Jari-jari Cameron Lin tidak berhenti sama sekali, mereka menyentuh dada Dizzy Xi. Duar. Dizzy Xi meledak dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak menjadi pecahan yang tidak terhitung jumlahnya dari atas sampai bawah, bahkan jiwanya berubah menjadi abu di bawah aura jurus pedang langit dan bumi Cameron Lin. Ketika Nana Xi melihat ini dia sangat terkejut hingga jiwanya seperti keluar, sosoknya dengan cepat melangkah mundur. Kekuatannya setara dengan kekuatan Dizzy Xi, bahkan Dizzy Xi tidak bisa bertahan di bawah serangan Cameron Lin yang baru satu kali. Jika diganti dengan dirinya, hal ini tidak beda jauh kembali. Cameron Lin mendengus dengan pelan, tangan kanannya tiba-tiba terjulur. Jurus cakar naga awan. Itu ada pengetahuan yang tertulis di kitab naga tertinggi, mereka yang ke Kunlun Wonderland tidak berani menggunakannya, sekarang akhirnya digunakan lagi oleh Cameron Lin. Cakar naga yang besar terbentuk dalam sekejap dan menyerang ke arah Nana Xi. Jurus cakar naga awan. Nana Xi sangat ketakutan sehingga sosoknya bergerak sedikit lebih cepat lagi, kemudian memohon belas kasihan. Kami tidak tahu bahwa Anda berasal dari keluarga King, tolong maafkan kami.
Leluhur keluarga Xiao dan Yakovsi yang berdiri di atas bangau hewan kuno itu juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang sangat terkenal di dunia biasa depan mereka ini sebenarnya ada hubungannya dengan keluarga Qing, salah satu dari 8 keluarga raja. Saat itu dunia rahasia Kunlun pecah juga karena fakta bahwa Nolan Qing, putra sah dari kepala keluarga Qing, Ronald Qing, dipenggal di High Heaven, dan tuan muda dari keluarga Bai, Murai Bai mengungkapkan bahwa anggota keluarga Qing sedang berencana untuk melawan keluarga besar lainnya. Dan yang membunuh Nolan Qing adalah pengawal keluarga Xuanyuan, maka semua keluarga besar lainnya juga bertindak. Terjadilah pertempuran yang menyapu seluruh dunia rahasia Kunlun hingga menjadi ribut. Kali ini, keluarga Qing menggunakan seluruh kekuatan keluarganya untuk melawan keluarga Xuanyuan dan keluarga Bai. Hal ini benar-benar mengejutkan keluarga besar di dunia rahasia, terutama kekuatan bertarung Ronald Qing yang luar biasa. Keluarga Xuanyuan dan keluarga Bai mengeluarkan 4 master di tingkat puncak dataran dewa, tapi mereka tidak dapat melawan Ronald Qing. Sebaliknya ada dia putra sah keluarga Qing di tingkat dataran dewa terluka. Tuan Xiao, selamatkan Nanasi. Yakovsi mengerutkan keningnya dan berkata demikian. Bahkan jika Cameron Lin benar-benar berhubungan dengan keluarga Qing, tugas utamanya saat ini adalah menyelamatkan Nanasi dari tangan Cameron Lin. Kali ini keluarga Si telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengirim mereka berempat ke alam bawah. Sekarang pekerjaannya belum mulai dilaksanakan, mereka sudah kehilangan seorang manusia dewa. Baik, leluhur keluarga Xiao mengangguk. Dengan tenang dia menginjak punggung bangau putih itu dengan jari kakinya. Tangan kanannya tersentak, tangan aura yang besar langsung terbentuk menyerang ke jurus cakar naga awan. Duar, aura tangan itu bertahan dalam waktu kurang dari 3 detik sebelum dia dikalahkan, tetapi Nanasi juga orang di tingkat manusia dewa yang kuat. Hal ini cukup baginya untuk melarikan diri. Di antara beberapa tarikan nafas, Nanasi sudah berdiri di dekat leluhur keluarga Xiao, matanya berkedip, ada ekspresi merasa beruntung di sana. Jika Cameron Lin tidak menyerang di Zizi lebih dulu, maka saat ini yang akan menjadi mayat adalah dia. Teman, jika kami tahu bahwa kamu berhubungan dengan keluarga Qing, kami tidak akan mau menjadi musuhmu. Mengapa kamu mau menyusahkan kami? Bahkan dengan kekuatan leluhur keluarga Xiao, saat menghadapi Cameron Lin, dia tetap tidak berani berbuat ceroboh. Bahkan dia tidak bisa membunuh Di Zizi dengan satu serangan, tetapi sekarang Di Zizi bahkan tidak bisa menahan serangan Cameron Lin. Duar, leluhur keluarga Xiao mengeluarkan 4 serangan berturut-turut sebelum bisa memukul mundur jurus cakar naga awan yang mengejarnya, kemudian memandang Cameron Lin dengan serius. Ada apa ini? Orang-orang yang hadir merasa takut. Mereka mengira Cameron Lin sudah mati kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap Cameron Lin akan di posisi yang memang dan bisa membunuh orang di tingkat manusia dewa yang mereka pikir sangat kuat. Bahkan Tuan Qian, Dervin Pei dan yang lainnya yang memiliki kepercayaan pada Cameron Lin, mata mereka juga tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Dia adalah orang di tingkat manusia dewa yang kuat. Selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang kuat seperti ini di tingkat manusia dewa, bahkan orang setengah manusia dewa yang jarang muncul. Sekarang salah satu dari mereka telah dibunuh oleh Tuan Muda Yin, dan lagi dia membunuhnya di depan begitu banyak orang. Dan mendengarkan maksud dari leluhur keluarga Xiao, Tuan Muda Yin sepertinya memiliki hubungan dengan salah satu keluarga besar di Kunlun Wonderland. Keraguan muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Cameron Lin adalah murid dari penguasa Dragon Gate. Dia dibesarkan di dunia biasa sejak dia masih kecil. Tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan dengan orang-orang di dunia rahasia Kunlun. Apakah aku membuat kalian kesusahan? Cameron Lin tersenyum sedikit. Dia berjalan menuju Yakovsi secara perlahan-lahan. Dia berkata dengan ringan, kalian pagi-pagi datang ke sini hanya untuk mengambil nyawaku. Sekarang kamu ingin memohon belas kasihan. Cameron Lin, keluarga Si memiliki leluhur yang berada di tingkat dataran dewa. Bahkan keluarga Qing memperlakukan kami dengan sopan. Masalah kali ini memang salahku. Aku minta maaf padamu. Yakovsi memandang Cameron Lin dan berkata dengan suara rendah, bukan karena dia takut pada Cameron Lin, tetapi dia tidak bisa menyinggung keluarga Qing.
Orang-orang dari keluarga Xiao dan keluarga Zong semua tercengang. Menurut mereka, Yakov Si adalah orang yang sangat sombong dari alam atas. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada Cameron Lin? Bahkan Yakov Si terlihat sangat rendah diri. Apakah Cameron Lin memiliki identitas lain? Bahkan orang sombong dari alam atas tidak berani menyinggungnya. Pada saat ini, kebetulan leluhur keluarga Gu bersama orang-orang dari keluarga Gu bergegas kemari. Melihat Yakov Si meminta maaf kepada Cameron Lin, mereka merasa terkejut. Keluarga Zong, keluarga Ji dan keluarga Xiao bahkan sudah mulai mundur. Bahkan Yakov Si tidak berani menyinggung Cameron Lin. Perkataan mereka yang mereka ucapkan dengan berani dan kasar, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Berlututlah. Cameron Lin memandang Yakov Si dan berkata dengan tenang. Cameron Lin, jangan terlalu kelewatan, aku ini putra sah keluarga Si. Yakov Si menekan amarah di hatinya dan berbisik demikian. Cameron Lin menyipitkan matanya, tersenyum tetapi seakan-akan tidak tersenyum. Aku orang dari keluarga King, apakah kamu tidak takut? Kamu. Aura di tubuh Yakov Si meningkat. Leluhur keluarga Xiao berdiri tidak jauh dari sana dan memerhatikan Cameron Lin. Dia samar-samar merasa seperti pernah mendengar nama Cameron Lin di suatu tempat, tetapi ketika pertama kali keluar dari dunia rahasia Kunlun, dia hanya menganggap Cameron Lin sebagai orang biasa, jadi dia tidak memikirkannya. Cameron Lin, Cameron Lin, Cameron Lin. Keluarga King. Ternyata itu dia. Ekspresi ketakutan muncul di wajah leluhur keluarga Xiao. Baru kemudian dia menyadari, bukankah Cameron Lin orang yang membunuh putra dari kepala keluarga King. Karena urusan antara keluarga kerajaan terlalu jauh dari mereka, dan dari kabar yang beredar di dunia rahasia, dikatakan bahwa Cameron Lin telah meninggal di High Heaven, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan nama Cameron Lin. Sekarang tampaknya Cameron Lin yang berada di depannya kemungkinan adalah Cameron Lin yang membunuh Nolan King. Kamu adalah Cameron Lin yang membunuh Nolan King. Leluhur keluarga Xiao memandang Cameron Lin dan tiba-tiba berteriak demikian. Apa? Yakov Si dan Nana Si juga bereaksi demikian. Tidak heran jika orang biasa di depan mereka ini memiliki kekuatan seperti itu. Ternyata dia adalah Cameron Lin yang membunuh Nolan King. Tapi bagaimana bisa Cameron Lin belajar dari keluarga King? Ini tidak masuk akal. Cameron Lin, aku tidak menyangka kamu bisa hidup setelah keluar dari High Heaven. Hanya saja kamu tidak boleh begitu sombong walaupun kamu sedang berada di dunia biasa. Setelah membunuhmu, keluarga King akan sangat berterima kasih padaku. Yakov Si langsung tertawa. Dia memberikan perintah pada leluhur keluarga Xiao dan Nana Si. Tuan Xiao, Nana Si, cepat kalahkan dia. Tidak peduli dalam kondisi mati atau hidup, kalian juga seharusnya tahu betapa banyak keuntungan bagi kita jika kita berteman dengan keluarga King. Nana Si mengerutkan keningnya dan mengalihkan pandangannya ke leluhur keluarga Xiao. Dia telah ditakut-takuti oleh Cameron Lin. Leluhur keluarga Xiao maju selangkah dan berkata dengan tenang, anak muda, aku akan gunakan darahmu hari ini untuk membuka jalan bagiku. Leluhur keluarga Xiao telah hidup selama 200 tahun, jika dia tidak membuat peningkatan lagi, dia akan berubah menjadi tanah kuning dalam beberapa puluh tahun ini, tetapi jika dia bisa berhubungan dengan keluarga King, maka dia memiliki kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula di antara keluarga kerajaan ada banyak hal yang bisa memperpanjang hidup. Jika dia berjasa dalam membunuh orang yang telah membunuh Nolan King, maka dia juga pasti akan menerima perlakuan istimewa dalam keluarga King. Hanya dengan kekuatan kalian. Cameron Lin menjentikan jarinya, pandangan matanya menjadi dingin. Bahkan jika mereka mengenalinya memangnya kenapa, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi hari ini. Baiklah, baiklah, hari ini lihat aku akan membuat tulangmu menjadi abu dan jiwamu akan hancur. Leluhur keluarga Xiao memiliki ekspresi datar dan ada perasaan tidak marah tapi terlihat berwibawa. Seluruh awan di sekitar tubuhnya bergelombang, sehingga dapat mengguncang langit dan bumi. Melihat leluhur keluarga Xiao bergerak maju, Nana Si juga memiliki sedikit keberanian di hatinya. Dia melangkah keluar dan berdiri di dekat leluhur keluarga Xiao.
Ketika dia bertarung melawan Cameron Lin barusan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Cameron Lin bukan dalam tahap awal tingkat manusia dewa. Leluhur keluarga Xiao sudah berada di tingkat menengah manusia dewa dan ditambah dengan dirinya, dia yakin 70% mereka bisa bertarung melawan Cameron Lin. Dua manusia yang kuat di tingkat manusia dewa berdiri di atas langit, memandang Cameron Lin dengan pandangan dingin. Renny Ji, Dervin Pei dan lainnya merasakan bahwa nafas mereka tercekik. Hari ini aku ingin melihat tingkat kekuatan yang dimiliki orang di tingkat manusia dewa dari dunia rahasia Kunlun. Cameron Lin mencibir dengan tidak peduli. Dia tidak pernah bisa mengetahui kekuatan aslinya sebesar apa. Dia membunuh pengawal keluarga Bai ketika dia berada di tingkat setengah manusia dewa, bahwa kekuatan pengawal keluarga Bai jelas lebih kuat daripada DZC yang terbunuh barusan. Kekuatan Nolan King yang terbunuh di High Heaven lebih kuat daripada pengawal keluarga Bai. Sejak dia naik ke tingkat manusia dewa, dia belum menggunakan semua kekuatannya untuk melawan orang-orang. Kali ini dia ingin melihat berapa tingkat kekuatan seseorang di tingkat manusia dewa yang sebenarnya. Tidak peduli mati atau hidup, hari ini akan aku tunjukkan perbedaan orang di tingkat manusia dewa awal dan pertengahan. Leluhur keluarga Xiao yang memimpin serangan untuk menembakkan cahaya magis yang melonjak dari tubuhnya. Seluruh aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia memberikan sebuah pukulan ke arah Cameron Lin. Hal itu seperti pelangi emas yang melesat langsung ke langit. Nana Si, yang berada di sampingnya, juga memanfaatkan situasi ini. Jurus api tulang putih muncul di langit, berubah menjadi ular putih kecil, menyapu di langit dan mengenai Cameron Lin. Barusan DZC dibunuh oleh Cameron Lin dengan satu pukulan. Sekarang Nana Si masih merasakan jantungnya berdebar dengan kencang. Hal ini membuatnya takut untuk mendekati Cameron Lin. Jadi dia hanya bisa membantu leluhur keluarga Xiao dari jauh. Di atas tanah, orang-orang dengan kekuatan yang lebih lemah langsung berlutut. Hanya beberapa orang di tingkat dewa teratas dan tingkat setengah manusia dewa yang bisa menahannya dengan susah payah, tetapi wajah mereka menjadi pucat. Serangga kecil. Cameron Lin menggelengkan kepalanya, tangan kanannya tersentak. Duar. Jurus cakar naga putih besar dengan panjang 30 kaki, seperti cakar dewa naga awan langit ke-9, menghantam dua orang di langit itu. Sebelum jurus cakar naga awan tiba, kekuatan luar biasa telah menyerangnya. Duar. Jurus cakar naga awan bertabrakan dengan sinar emas panjang itu. Dalam sekejap, semburan ledakan terdengar di langit dan kekuatan yang tidak terhitung besarnya tersapu ke segala arah, menyapu ke arah Cameron Lin dan leluhur keluarga Xiao sehingga jangkauannya mencapai ratusan meter. Dervin Pei dan yang lainnya di belakang Cameron Lin semuanya juga terkena serangan itu hingga terbang. Jika bukan karena perlindungan Cameron Lin, mereka akan hancur berkeping-keping. Orang-orang dari keluarga lainnya tidak seberuntung itu. Leluhur keluarga Xiao tidak memiliki waktu untuk melindungi mereka. Banyak anggota keluarga Zong yang langsung terkejut sampai mati oleh kekuatan yang tersebar itu. Mata leluhur keluarga Zong terlihat sangat terkejut. Sebagian besar orang yang datang untuk menonton pertunjukan kali ini berasal dari garis keturunan yang sama dengannya. Mereka datang bermaksud untuk menertawakan bencana yang akan terjadi pada garis keturunan Riro Zong dan Cameron Lin, tapi mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Cepat mundur. Leluhur keluarga Zong berteriak dan mengambil tindakan untuk melindungi beberapa orang di belakangnya. Duar. Jurus cakar naga awan dan sinar emas panjang berhenti sejenak saat bertemu, kemudian sinar emas panjang itu langsung dipukul ke langit. Leluhur keluarga Xiao langsung diserang dan diterbangkan oleh jurus cakar naga awan, kemudian terjatuh membentuk lubang besar. Pada saat ini, ular api yang dikeluarkan oleh Nana Si hendak menyentuh Cameron Lin. Cameron Lin mengeluarkan pedang autumn water. Pedang autumn water langsung terbang, melayang di udara. Pedang itu memotong ular api itu menjadi beberapa pecahan dan kemudian berubah menjadi percikan api dan menghilang di udara. Tubuh Cameron Lin melonjak maju. Dia menatap Nana Si yang memiliki wajah kesal, kemudian memandang leluhur keluarga Xiao yang telah berdiri dari lubang tanah itu dan berkata dengan tenang, "Hanya ini kekuatan kalian."
Sebenarnya saat aku mengalahkan Nolan King, aku pikir dia adalah orang yang paling lemah, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu lebih rendah dari Nolan King. Jika hanya dengan kemampuan ini, maka hari ini aku akan memberikan kalian jalan kematian. Cameron Lin berdiri dengan tangan di udara, pedang Autumn Water mengelilinginya, matanya menyipit, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Leluhur keluarga Xiao dan Nana Si merasa kaget sekaligus ketakutan, terutama leluhur keluarga Xiao. Dia tidak menyangka pukulan hebatnya akan dengan mudah dipatahkan oleh Cameron Lin. Melihat penampilan Cameron Lin, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah jarak kekuatan antara orang biasa di tingkat manusia dewa dengan kebanggaan mereka ini cukup besar? Bunuh dia. Yakov Si, yang berdiri di atas bangau putih itu, dengan aneh juga merasa sangat takut, sehingga dia berteriak demikian. Leluhur keluarga Xiao bukanlah satu-satunya musuh Cameron Lin. Yakov Si merasakan perasaan tidak baik di dalam hatinya. Hari ini, mereka mungkin akan mati di sini. Majulah bersamaan, jangan beri ampun. Leluhur keluarga Xiao meneriaki orang-orang di tingkat dewa dari 3 keluarga itu, yaitu keluarga Ji, keluarga Xiao, dan keluarga Zong. Saat ini, dia tidak percaya diri untuk menjatuhkan Cameron Lin sendirian. Selama dia bisa menjaga hidupnya dari serangan Cameron Lin, maka itu akan sangat bagus. 2. Orang-orang kuat dari 3 keluarga dan 3 orang di tingkat setengah manusia dewa, semuanya menyerangnya satu demi satu. Energi pedang, kekuatan tinju, tebasan tajam, cahaya SWOT, yang membuat udara menjadi membeku. Serangan gabungan dari 20 orang itu bahkan tidak lebih lemah dari serangan orang yang berada di tingkat manusia dewa. Dan leluhur keluarga Xiao dan Nana Si bahkan memuntahkan segumpal darah. Dia membakar energi dan darah di tubuhnya. Burung api putih dan naga emas bergegas dari langit ke arah Cameron Lin. Tapi Cameron Lin yang berdiri di langit, pandangan matanya tetap terlihat tidak peduli. Diperhadapkan dengan pukulan yang cukup untuk membunuh orang di tingkat setengah manusia dewa atau bahkan tahap selanjutnya, ekspresi Cameron Lin tetap acuh tak acuh, seolah-olah hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup di depannya. Srek, pedang Autumn Water berbalik sedikit dan terbang ke tangan Cameron Lin. Cameron Lin memegang pedang di satu tangannya dan menebasnya dengan lembut. 2. Pedang Cameron Lin ini tidak menggunakan jurus pedang langit dan bumi, ini murni dari kekuatan besarnya, kekuatan tubuh dari energi sejati, ditambah dengan pengetahuannya terhadap pedangnya ini, tapi hal itu seakan-akan bisa membuat bumi dan langit roboh, matahari dan bulan berputar, serta seluruh langit menjadi tercabik-cabik. Seolah-olah ada tebasan tajam di langit, bahkan awan di langit memiliki potongan di tengahnya. Cahaya SWOT itu keluar dari tubuh Cameron Lin hingga ribuan meter jauhnya. Dengan Cameron Lin sebagai pusatnya, dunia terbagi menjadi 2. Sedang berbagai jenis tinjuan, cahaya SWOT, atau burung api naga, pecah di depan pedang ini, seperti gelembung mimpi, menghadapi pukulan yang mengubah warna dunia ini. Ekspresi wajah leluhur keluarga Xiao dan Nana Si tiba-tiba berubah dan cepat. 2. Di sela-selanya ada cahaya SWOT menyapu di depannya. Orang-orang di tingkat setengah manusia dewa langsung dihancurkan oleh energi SWOT yang meluap itu. Leluhur keluarga Xiao dan Nana Si yang melarikan diri itu juga dipotong menjadi 2 bagian oleh cahaya SWOT sebelum mereka dapat berlari lebih jauh lagi, kemudian jatuh dari udara. Ada makna penuh dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Tapi cahaya SWOT itu terus berlanjut. Sebuah gunung yang berada di beberapa kilometer jauhnya dilintasi oleh cahaya SWOT itu, dibelah begitu saja, di tengah-tengahnya ada celah beberapa meter. Gunung terbelah dengan satu tebasan pedang. Srek, melihat kekuatan pedang ini, tidak hanya penonton lainnya, tetapi Yakov Si yang lahir di dunia rahasia Kunlun juga tercengang. Meskipun manusia di tingkat manusia dewa sudah tidak seperti manusia biasa lagi, dia juga bukanlah orang yang belum pernah melihat orang kuat di tingkat manusia dewa akhir, tapi mereka hanya bisa memotong puncak gunung dengan ukuran 3-4 meter. Mana ada yang seperti Cameron Lin, yang bisa menggunakan pedangnya untuk membelah gunung. Apakah dia itu manusia? Furuhara Gu yang berdiri di samping leluhur keluarga Gu tercengang. Dia memang pernah melihat Cameron Lin bertarung, tetapi dia tidak menyangka Cameron Lin dapat melakukan hal itu.
Sedangkan leluhur keluarga Gu memiliki pandangan mata yang lebih rumit. Dia, leluhur keluarga Ji dan leluhur keluarga Zong telah berjuang seumur hidup di Kunlun, tetapi hari ini leluhur keluarga Ji dan leluhur keluarga Zong dimusnahkan oleh Cameron Lin dengan satu tebasan pedang. Orang kuat dari tiga keluarga itu mati begitu saja, tetapi saat ini, dia bukannya merasa gembira di hatinya, dia malah merasa sedikit sedih. Ini memang bukan lagi zamanku. Leluhur keluarga Gu menghelakan nafasnya, dengan sedikit ekspresi merasa beruntung di wajahnya dan sedikit depresi. Tuan muda Cameron terlalu kuat. Dervin Pei melihat punggung orang berbaju hitam itu, matanya penuh dengan makna kagum. Tapi Reni Ji langsung bengong. Cameron Lin ternyata menebas kekuatan surgawi itu dengan satu pedang. Selama ini dia hanya berpikir bahwa dia adalah suami yang ideal, tapi bukankah dia ini adalah kebanggaan dunia? Guru benar-benar luar biasa. Hanya wajah Ferensen yang penuh dengan kegembiraan, dia melompat dan berteriak demikian. Anggota lain dari garis keturunan Riro Zong memandang Ferensen, mata mereka juga penuh dengan kegembiraan. Jika Ferensen bisa menjadikan orang yang begitu kuat sebagai gurunya, maka garis keturunan mereka akan ditakdirkan untuk bangkit. Anggota keluarga Zong melihat ke sekeliling, semua orang yang berani menyerang Cameron Lin sekarang sudah mati, kecuali garis keturunan Riro Zong, hanya 4 atau 5 orang di tingkat dewa yang tersisa dari keluarga Zong. Kondisi keluarga Ji dan keluarga Xiao juga tidak jauh berbeda. Anggota keluarga Zong juga saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang dari garis keturunan Ron Zong bahkan lebih merasa gemetar dan ketakutan. Saat ini bahkan orang di tingkat dewa pun tidak ada di garis keturunan mereka. Bahkan jika Cameron Lin tidak membunuh mereka, kehidupan mereka ke depannya tetap tidak akan mudah. Cameron Lin mengabaikan semut-semut itu dan berbalik untuk melihat Yakov Si. Wajah Yakov Si sudah pucat saat ini dan dia duduk di atas tanah. Kali ini keluarga Si sudah menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mengirim mereka berempat ke alam bawah, tetapi hanya lewat 2 hingga 3 hari mereka semua sudah mati dan hanya menyisakan dia. Mereka datang ke dunia biasa juga sambil menjalankan misi, bahkan jika dia bisa kembali ke dunia rahasia Kunlun saat ini, dia tidak akan bisa menghindari hukuman berat. Cameron Lin, aku putra sah dari keluarga Si. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan keluarga Si? Wajah Yakov Si menjadi pucat menatap Cameron Lin. Menjadi musuh. Cameron Lin tertawa kecil, dia berkata dengan tenang, jika mau menjadi musuhku seharusnya orang itu adalah orang di tingkat dataran dewa dari keluarga Si baru layak. Wajah Yakov Si menjadi pucat. Cameron Lin benar, leluhur keluarga Si yang berada di tingkat dataran dewa membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk bisa ke alam bawah. Dia tidak akan mau menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk kematian salah satu putra sahnya. Bagaimana caranya agar kamu mau membiarkanku pergi? Yakov Si mengertakkan giginya. Biaya untuk melanggar batas alam sangat tinggi. Bagaimana caranya keluarga Si bisa mengirim 3 orang dalam sekaligus? Cameron Lin bertanya padanya dengan tenang. Masalah ini adalah sesuatu yang membuatnya penasaran dari awal. Bahkan jika keluarga kerajaan ingin mengirim 3 orang ke alam bawah, dia harus membayar biaya yang mahal. Dia juga tidak berpikir bahwa keluarga Si lebih kuat daripada keluarga kerajaan dan dapat dengan mudah mengirim mereka ke sini. Jika demikian, dari awal dunia sudah ditempati oleh keluarga Si. Aku akan memberitahumu segalanya, tapi bisakah kamu membiarkan aku pergi? Yakov Si bertanya dengan suara rendah. Cameron Lin mendengus dengan dingin. Wajah Yakov Si tiba-tiba menjadi pucat dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Berani kamu tawar-menawar denganku? Jika kamu memberitahuku segalanya, aku bisa mengampuni hidupmu, tetapi jika kamu ingin kembali ke dunia rahasia Kunlun, itu tidak mungkin. Cameron Lin berkata dengan tenang. Pada saat ini, kekuatannya tidak cukup untuk melawan keluarga King. Jika orang-orang dari keluarga King mengetahui bahwa dia berada di dunia biasa, tidak diragukan lagi mereka akan menghabiskan sumber daya mereka untuk mengirim orang di tingkat dataran dewa ke alam bawah. Jika begitu maka dia akan berada dalam masalah besar. Jika Yakov Si bijaksana, tidak masalah membiarkan dia hidup. Jika dia tidak patuh maka bunuh saja dia.
Setelah hening beberapa saat, Yakovsi berkata, aku akan menceritakan semuanya yang aku tahu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Baiklah, kata Cameron Lin dengan tenang. Cameron Lin menginjak bangau putih itu dengan ringan dan berdiri di atas bangau putih itu. Hewan kuno bangau putih itu tidak mau ditaklukkan oleh orang asing. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, mencoba menjatuhkan Cameron Lin. Hewan nakal, Cameron Lin berkata dengan tenang, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sebuah tangan aura yang berukuran besar sekitar 10 kaki tiba-tiba meraih burung bangau putih itu dan menekannya ke atas tanah. Di depan aura tangan besar seperti milik dewa ini, bangau putih yang berada di tingkat setengah manusia dewa menjadi sama rapuhnya seperti bayi yang rentan. Hei, kamu tahu bahwa kamu harus pasrah, kecerdasanmu tidak buruk. Saat aura tangan besar milik Cameron Lin selangkah demi selangkah menekannya, ekspresi Cameron Lin bergerak. Dia merasakan kekuatan spiritual yang datang dari insting dewanya. Samar-samar dia memohon belas kasihan. Awalnya, dia tidak berencana untuk membunuh bangau putih ini. Lagi pula, bangau putih yang bisa berkembang hingga tingkat setengah manusia dewa sangat langka, bahkan di dunia rahasia Kunlun sekalipun, jadi sangat disayangkan untuk membunuhnya. Aku biarkan kamu hidup, kedepannya aku adalah tuanmu. Cameron Lin menarik aura tangan besarnya. Burung bangau putih itu berdiri dan tidak melarikan diri lagi. Dia dengan hati-hati membungkuk dan mengusap Cameron Lin dengan kepala menunduk seperti anak anjing yang menyenangkan pemiliknya. Yakovsi melihatnya dengan marah. Bangau putih ini ditaklukkan oleh leluhurnya. Di keluarga Si mereka hanya memiliki satu hewan yang seperti ini, tapi sekarang hewan itu telah direnggut oleh Cameron Lin. Kamu ikut aku. Berdiri di atas bangau putih itu, Cameron Lin melirik Yakovsi dan berkata dengan tenang. Yakovsi melompat dan mendarat di atas bangau putih. Cameron Lin membiarkan burung bangau putih itu mendarat di atas gunung yang tertutup salju. Dia melompat ke bawah. Yakovsi segera mengikutinya. Sekarang kamu bisa katakan, untuk apa kalian datang ke dunia biasa? Ekspresi Cameron Lin menjadi acuh tak acuh. Pernahkah kamu mendengar tentang Sky Heaven Shanghai? Yakovsi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia malah bertanya dengan suara rendahnya. Bukankah itu adalah satu-satunya tempat ribuan tahun lalu di mana sebuah dewa berlatih? Cameron Lin menyipitkan matanya sedikit, ekspresi tercengang melintas di matanya. Dia juga pernah melihat nama Sky Heaven Shanghai di buku klasik. Dia terkejut, bahkan Dewa Pedang Autumn Water berbeda hanya sedikit dengan lainnya, tapi dia hanya satu-satunya orang kuat yang bisa berlatih hingga tingkat surga dengan latihan biasa. Benar, Yakovsi mengangguk. Leluhur kami pernah berkata bahwa sebuah besar gua Sky Heaven Shanghai berada di lautan selatan. Sudah ribuan tahun telah berlalu dan sekarang saatnya tempat itu dibuka. Gua itu ditemukan sebelum dunia rahasia Kunlun ditutup. Saat itu, orang-orang kuat mengunjunginya untuk mencari harta karun tersembunyi, tetapi mereka selalu kembali tanpa hasil. Pada akhirnya suatu hari orang kuat di tingkat surga menegaskan bahwa gua akan dibuka setelah 1000 tahun. Setengah tahun lagi maka saatnya sudah tiba, yaitu 1000 tahunnya. Semua orang yang memiliki kekuatan besar seharusnya juga dia akan datang setelah mendengar itu. Keluarga kerajaan juga mungkin akan menyuruh orang ke sini. Selanjutnya terserah kamu untuk memutuskan ingin pergi atau tidak. Yakovsi berkata dengan tenang. Dia sangat berharap bisa segera lepas dari Cameron. Dengan begitu dia bisa mencari kesempatan untuk kabur. Cameron Lin mengerutkan keningnya. Daya tarik gua Sky Heaven Shanghai terlalu besar. Diperkirakan bahwa keluarga kerajaan juga akan mengirim orang. Bahkan keluarga Si menyuruh beberapa orang di tingkat manusia dewa ke sana. Belum lagi keluarga kuat yang lainnya. Apakah perkataanmu ini serius? Ada kilatan cahaya di mata Cameron Lin. Keinginannya terbaca. Sama sekali tidak bohong. Jika ada kebohongan sekecil apapun di dalam kalimatku, aku akan dibunuh dengan serangan guntur. Otot Yakovsi bergetar dan dia mengertakkan giginya.